Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita filsafat dakwah yang pada kesempatan hari ini, kita masuki pada pembahasan yang ke-8 tentang hakikat pesan dakwah. Saudara-saudara sekalian, pesan dakwah adalah unsur utama dalam dakwah. Tanpa pesan, aktivitas dakwah tidak memiliki arti apa-apa. Seorang bisa menangis, seorang tertawa, marah, bahkan bertindak radikal akibat pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan muncul. Mengapa pesan dakwah itu bersifat verbal? Apakah ada bentuk pesan lain atau apa sesungguhnya hakikat pesan dakwah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu disampaikan karena banyak sekali aktivitas yang menamakan sebagai dakwah, tetapi apabila kita baca dalam perspektif filsafat dakwah justru bergeser dari aktivitas dakwah ke aktivitas lain seperti aktivitas entertainment ataupun justru aktivitas ekonomi, meskipun itu dikemas dalam bahasa-bahasa dakwah. Pengertian pesan dakwah. Secara sederhana, pesan dakwah selalu dipahami apa yang disampaikan dalam proses kegiatan dakwah. Ada 3 dimensi yang saling terkait dengan istilah pesan dakwah. Yang pertama adalah pesan dakwah menggambarkan sejumlah kata-kata atau imajinasi tentang dakwah yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau isi pesan yang ada dalam pikiran dan juga sebagai lambang dari kata-kata itu, yang kemudian lambang maupun juga pikiran itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan istilah vision atau mengetahui, atau juga istilah lain ada juga verstehen atau memahami. Yang kedua adalah pesan dakwah selalu berkaitan dengan makna yang dipersepsikan atau sesuatu yang diterima oleh seseorang. Karena itu seringkali terjadi distorsi pesan dan makna. Yang ketiga adalah penerimaan pesan dakwah yang dilakukan oleh mat'u atau objek dakwah itu bersifat terbuka, kemudian bisa dimaknai dalam beberapa bentuk atau beberapa versi. Oleh karena itu, pesan dakwah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian pesan dakwah yang disampaikan. Tadi di awal dikatakan sebagai pesan dakwah yang menggambarkan sejumlah kata-kata atau imajinasi dari seorang dai, kemudian diekspresikan dalam bentuk kata-kata itu. Apakah itu kemudian melahirkan vision atau tentang pengetahuan, ataupun juga apakah kemudian pesan-pesan yang menggambarkan imajinasi momen ekspresi itu menggambarkan adanya verstehen atau pemahaman, atau juga pesan dakwah itu bisa kita maknai juga bahwa apa yang disampaikan, apa yang dipesankan itu memiliki persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian disebut dengan adanya distorsi dari pesan itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah apakah dalam penerimaan pesan yang dilakukan oleh dai kepada mat'u itu atau objek dakwah itu melahirkan pemahaman yang terbuka, bisa dipahami dengan yang berbeda-beda. Itu kalau kita pahami dalam arti dari pesan itu sendiri. Kemudian apa sih sebenarnya menjadi karakteristik dari pesan dakwah itu? Paling tidak ada 5 hal yang menjadi karakteristik pesan dakwah. Yang pertama adalah pesan dakwah harus mengandung kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Tuhan, maka pesan dakwah itu selalu bersumber pada Al-Quran. Pesan dakwah selalu bersumber pada sunnah Nabi. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Yang kedua adalah pesan dakwah harus membawa pesan damai.
sesuai dengan namanya Islam yang berarti dari salam yang artinya damai. Damai baik dalam individu, keluarga, dan kehidupan sosial, baik itu yang bersifat lokal, regional maupun internasional, sehingga di situ betul-betul pesan dakwah itu harus membawa pesan perdamaian. Kalau kemudian ketika pesan atau isi dakwah atau materi dakwah itu kemudian justru melahirkan permusuhan, itu bukan bagian dari pesan dakwah. Bisa saja itu pesan politik atau pesan ekonomi atau yang lain. Maka salah satu hal yang harus dipahami adalah bagaimana kemudian pesan dakwah itu selalu membawa pesan-pesan perdamaian. Yang ketiga adalah pesan dakwah tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang bersifat universal. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, Al-Imran ayat 110 yang saya kira sudah sangat populer. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Begitu juga kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya kira kemungkaran, ma'ruf itu memiliki makna-makna yang bersifat universal. Jadi oleh karena itu pesan dakwah itu tidak boleh bertentangan dengan pesan-pesan atau dengan nilai-nilai yang bersifat universal. Saya kira apa yang disebutkan dengan ma'ruf, apa yang disebutkan dengan mungkar itu juga bagian dari nilai-nilai yang bersifat universal. Yang keempat adalah pesan dakwah itu harus memberikan kemudahan bagi penerima pesan. Apa yang disampaikan, apa yang dituturkan oleh dai, kemudian pesan-pesan yang dibawakan itu harus memberikan kemudahan. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sehingga pesan-pesan itu adalah mudah bagi yang terimanya, tidak mereka kesulitan. Kemudian juga untuk meminimalisasi adanya distorsi-distorsi apa yang disampaikan oleh pembawa pesan kemudian diterima oleh penerima pesan, ini tentu harus dipertimbangkan betul ketika kita melakukan aktivitas dakwah. Yang kelima adalah bagaimana kemudian pesan dakwah itu harus mengapresiasi adanya perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang sunatullah. Perbedaan itu adalah sesuatu yang bersifat adalah alamiah. Kita lihat misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, surat Al-Imran 103, Al-Hujurat 10-13. Di situ ada perbedaan-perbedaan. Artinya apa? Pesan-pesan yang disampaikan memberikan ruang orang-orang yang tentu bisa jadi apa yang disampaikan itu diterima dengan beberapa perbedaan. Karena inilah bagian tadi adalah isi pesan harus terbuka, bisa bermacam-macam. Kemudian bagaimana Islam itu apakah bisa dimaknai sebagai sebuah pesan dakwah? Kalau kita runut dari tujuan tadi, dari nilai-nilai universal tadi, paling tidak ada 5 tujuan Islam sebagai pesan dakwah itu bisa dijadikan sebagai hukum positif di dalam Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam sebagai pesan dakwah itu bisa kita lihat bahwa isi atau pesan-pesan di dalam Islam itu selalu menganjurkan adanya pemeliharaan kehidupan manusia sebagai tolak ukur utama. Atau dalam bahasa kita adalah bagaimana kemudian dalam sebuah kehidupan manusia itu ada kehidupan. Dalam sebuah kehidupan ada kehidupan manusia individu dengan manusia-manusia lain yang kemudian bersifat sosial itu. Maka disitulah keberlangsungan atau bahasa kita pemeliharaan. Inilah itu menjadi tolak ukur utama di dalam memahami bahwa Islam sebagai pesan dakwah. Yang kedua adalah pemeliharaan akal manusia dan menentang segala bentuk-bentuk perusakan akal pikiran. Karena dalam Islam juga kita temukan bahkan di dalam Al-Quran bahkan banyak ayat-ayat yang meminta kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Ya ulul albab, ya ulul absor. Banyak sekali. Afalat tadabbarun, afalat ta'qilun, semua adalah dalam rangka untuk memanfaatkan, menggunakan akal
pikiran sebagai sesuatu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain. Bahkan di dalam mantik selalu dikatakan manusia itu sebagai al-hayawanun nathik, sebagai hewan yang berakal. Maka inilah yang kemudian perlu menjadikan Islam sebagai pesan dakwah itu adalah pemeliharaan akal manusia dengan segala menentang bentuk-bentuk pengusakan akal. Yang ketiga adalah karena akal manusia itu menjadi inti pengetahuan, maka perjuangan untuk kebenaran pengetahuan menjadi komponen yang penting. Apalagi ini dalam konteks etika global, maka inti daripada pengetahuan itu adalah karena akal manusia. Maka akal manusia kemudian sebagai alat untuk mengetahui tentang kebenaran, maka ini perlu dibangun, bahwa perlu sekali bahwa menempatkan akal menjadi sesuatu yang amat penting. Meskipun nanti di dalam teologi ada perbedaan pandangan menempatkan akal dengan wahyu di dalam teologi atau dalam ilmu kalam. Misalkan Mu'tazilah, mereka lebih menempatkan akal sebagai tempat tertinggi baru kemudian wahyu. Berbeda dengan Ahlussunnah yang menempatkan wahyu kemudian baru akal. Yang keempat adalah menjunjung tinggi hakikat manusia, harkat dan martabat manusia juga dalam harkat dan martabat masyarakat. Maka Islam dalam konteks ini adalah sebagai pesan dakwah tentu harus menjunjung tinggi hakikat manusia dan juga menjunjung tinggi harkat, martabat atau kehormatan masyarakat. Yang kelima adalah pemeliharaan kesejahteraan baik individu, negara, dan kebudayaan. 5 hal inilah yang kemudian tercermin di dalam nilai-nilai universal Islam sebagai pesan dakwah dalam konteks hukum positif di dalam Islam. Saudara-saudara sekalian, untuk memahami hakikat pesan dakwah tentu ada beberapa teori yang bisa kita pakai ketika memahami bagaimana pesan itu disampaikan, bagaimana pesan itu difahami. Paling tidak ada 4 teori yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan. Yang pertama adalah namanya teori retorika, karena teori retorika itu saya kira sudah termasuk teori lama, yang mereka menekankan bahwa bagaimana pesan itu disampaikan dengan teknik, ya, dengan teknik-teknik, dengan seni, dan bagaimana kemudian secara efektif bahwa pesan itu bisa tersampai kepada matnu, ya. Maka perlu ada seni, bagaimana seninya menyampaikan pesan. Maka inilah kemudian disebut dengan teori retorika yang saya kira sudah banyak dipahami, digunakan para mubaligh, para dai yang mereka juga menggunakan teori retorika itu dalam menyampaikan pesan. Yang kedua adalah teori hermeneutik, yaitu teori yang mencoba menghidupkan dan memikirkan kembali perasaan-perasaan penulis, pengarang, atau dai-dai pada masa lalu, kemudian dipergunakan dalam memahami masalah-masalah dakwah kekinian agar tidak terjadi kesenjangan. Jadi hermeneutik yang menitik beratkan pada memahami teks-teks masa lalu, memahami perjuangan-perjuangan para sahabat, perjuangan-perjuangan para tabi'in, perjuangan-perjuangan para tabi'in, yang di situ kemudian kita fahami, coba kita rekonstruksi kembali apa yang dulu diperjuangkan mereka, kita pahami kekinian, dan untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada saat ini. Teori yang ketiga disebut dengan teori sanad, yaitu menyangkut tentang ketersambungan pesan. Apakah pesan yang disampaikan itu nyambung atau tidak? Yang kedua tentang kredibilitas pesan seperti apa, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Yang ketiga bagaimana kualitas pesan itu? Dan yang keempat tentu pesan itu diberikan tidak boleh menyimpang, keakuratan, validitas pesan itu. Maka ini juga bisa digunakan sebagai teori ketika kita menyampaikan hakikat dalam pesan dakwah. Dan yang keempat adalah teori filantropi, di mana agar pesan-pesan dakwah itu efektif, maka ada cara-cara bagaimana membangun persepsi yang positif, bagaimana mempraktikkan, bagaimana kemudian mendampingi, bagaimana kemudian tindakan-tindakan itu adalah menjadi tindakan yang nyata. Karena banyak juga pesan-pesan dakwah itu tidak hanya bersifat retorik, kan begitu. Kalau dulu memang lebih menekankan pada retorika, tapi persoalan-persoalan sekarang saya kira juga perlu ada cara-cara lain atau yang dikenal dengan istilah filantropi itu. Kita dampingi agar mereka berubah, kita dampingi agar mereka bisa mempraktikkan apa yang menjadi pesan-pesan kita.
Saudara sekalian, bagaimana kemudian efektivitas pesan dakwah itu dengan setelah kita mempelajari ciri-ciri yang dipakai? Dalam kegiatan dakwah, efektivitas pesan dakwah selain elemen komunikator dan proses dakwah juga ditentukan pada terjadi perubahan pengetahuan. Sikap dan perilaku penerima pesan dakwah itu juga menjadi unsur penting. Maka akan kita lihat bagaimana kemudian indikator keberhasilan dakwah itu dapat diukur atau dapat diamati, atau juga kita lihat dalam perubahan-perubahan yang bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi efektivitas itu perlu juga ditekankan. Banyak orang kemudian karena mengutamakan retorika, mengutamakan hermeneutika, mengutamakan kesanatan, tetapi bagaimana kemudian, atau tadi ada yang terakhir ada filantropi, itu perlu adanya kejelasan apakah itu pilihan-pilihan yang efektif yang mana. Maka itu perlu ada sebuah penekanan kira-kira bagaimana efektif dakwah itu seperti apa, pesan-pesan disampaikan. Ini juga tergantung nanti matnya seperti apa, komunitasnya seperti apa, yang menjadi objek seperti apa. Bisa kita ukur misalkan indikator-indikator keberhasilan pesan dakwah. Secara kuantitatif, yang pertama adalah apakah jumlah pemeluk Islam itu semakin bertambah banyak atau sedikit. Kalau bertambah itu bagaimana, apakah pertambahan itu tingkatnya lokal, nasional maupun internasional. Ini perlu kita sebagai ukuran bahwa apakah pesan dakwah itu berhasil. Yang kedua adalah bertambahnya komunitas, lembaga, pergerakan dakwah ya, sebagai perantara sosial yang ada di masyarakat. Ini bertambah atau tidak? Mungkin dulu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Tarbiyah, dan macam-macam. Mungkin saat ini ada muncul kelompok-kelompok lain, ada MTA, ada LDI. Mungkin ke depan juga ada kelompok-kelompok lain. Sehingga ini akan menambahkan bahwa ini ada salah satu indikator bahwa pesan dakwah itu memiliki keberhasilan. Artinya kelompok-kelompok organisasi pergerakan dakwah ini akan bertambah. Yang ketiga yang tidak kalah penting adanya partisipasi masyarakat. Apakah partisipasi masyarakat itu menunjang keberhasilan dakwah atau tidak? Ini juga bagian yang saya kira menjadi indikator-indikator dalam konteks kuantitatif, jumlahnya banyak atau tidak yang berpartisipasi. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator keberhasilan dakwah. Ini dapat diamati pada perubahan yang terjadi pada individu, kelompok atau masyarakat yang berupa pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam dan sebagainya. Inilah yang saya kira menjadi penting, ukuran-ukuran kuantitatif maupun ukuran-ukuran kualitatif. Karena tanpa ada indikator itu kita tidak bisa apakah pesan yang kita sampaikan itu punya impact, punya dampak atau tidak. Karena kita banyak aktivitas dakwah seperti di TV, di media sosial dan sebagainya. Kalau itu tidak kita lihat dalam perspektif seperti itu, kita tidak lihat dalam perspektif filsafat dakwah, khususnya adalah hakikat pesan dakwah, bisa jadi aktivitas dakwah yang ada di media, televisi, di radio itu hanya outlet saja sebagai alat ekonomi, atau bahkan kita banyak aktivitas dakwah yang di masyarakat itu sebagai aktivitas entertainment saja. Kalau kita tidak mencoba memberikan penjelasan bagaimana apakah dakwah yang disampaikan itu pesannya itu terukur atau tidak. Karena tanpa itu aktivitas dakwah tidak bisa efektif. Saya kira itu, terima kasih dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pembahasan tentang hakikat pesan dakwah dalam filsafat dakwah ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga itu bisa dijadikan sebagai alat memahami apakah pesan-pesan itu efektif atau tidak, apakah pesan itu terukur atau tidak, ataupun juga yang disampaikan dakwah. Karena banyak dakwah-dakwah yang pada kesempatan ini justru lebih banyak menghujat, lebih banyak mereka menyampaikan hal-hal yang bersifat provokatif, atau juga materi-materi dakwah yang bersifat politis, atau juga hal yang lain. Sehingga ukuran-ukuran inilah yang kemudian coba kita sampaikan tadi adalah hakikat seperti apa pesan dakwah. Apakah justru dakwah yang disampaikan justru menimbulkan perpecahan, bukan mengajak perdamaian, atau juga apakah nilai-nilai universal itu dipakai atau tidak. Inilah yang saya kira apa yang saya sampaikan ini menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.